अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने. Kali ini kami akan membawakan alur film Sultan yang rilis tahun 2016. Film ini menceritakan sebuah pembuktian cinta mantan atlet gulat India yang melegenda kepada sang istri yang sudah lama berpisah. Ia disalahkan karena keegoisannya. Selain itu, ia melakukan banyak tantangan dalam hidupnya untuk memenangkan kembali hati istrinya. Apakah usahanya akan membuahkan hasil? Mari kita simak di video ini. Film dimulai dengan Sultan yang tengah bertanding di pertandingan gulat daerah. Nampak banyak orang bersorak untuknya. Sampai akhirnya ia memenangkan pertandingan tersebut. Ternyata itu adalah sebuah tayangan video yang ditujukan pria bernama Gian kepada anaknya bernama Akas. Ia berkata pada Akas jika ia berhasil membawa Sultan kembali ke arena, pasti India akan menyerukan nama Sultan. Adegan berpindah kepada Sultan yang sudah berhenti bergulat dan menjadi pegawai PDAM. Akas nampak menghampirinya, memperkenalkan diri sebagai anak Gian yang merupakan kenalan Sultan. Akas menawarkannya kembali bertanding. Akan tetapi Sultan menolak hal tersebut dan mengatakan ia tak akan kembali ke sana sampai kapanpun. Scan pun beralih kepada Akas yang menemui Gavin, teman dekat Sultan. Ia bertanya-tanya mengenai Sultan dan alasan mengapa ia tidak mau kembali ke arena. Akas pun menceritakan kisah cinta Sultan yang membuatnya jadi begini seperti ini. Dahulu Sultan menyukai seorang gadis bernama Afra. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama dan ingin membuatnya sebagai kekasihnya. Akan tetapi Afra nampak tidak tertarik dan malah menganggap Sultan adalah pria menyebalkan. Sampai akhirnya Sultan melihat bahwa ternyata Afra adalah putri pegulat terkenal dan dirinya juga seorang pegulat. Sultan pun berniat menjadi pegulat agar dapat memenangi hati Afra. Keesokannya, ia pergi ke rumah Afra bertemu dengan sang ayah. Ia berkata ingin menjadi pegulat, namun ayah Afra pun meremehkannya. Sultan pun berkata, jika murid-muridnya berhasil menangkap dirinya, maka ia tak akan datang lagi ke sini. Ayah Afra setuju dengan hal itu. Sultan dikejar habis-habisan. Akan tetapi, Sultan berhasil meloloskan diri. Ayah Afrah pun meminta Sultan untuk besok pagi datang dan mulai berlatih. Afrah yang melihat itu tersenyum, melihat tingkah Sultan. Adegan berpindah pada Sultan yang melihat Afrah yang juga seorang dokter membuka donor darah. Ternyata setiap tahun ia melakukan hal itu karena belum ada bank darah di desa tersebut. Sultan pun mendonorkan darahnya yang ternyata darah Sultan adalah darah langka, yaitu O negatif. Tetapi Sultan malah berusaha merayu Afrah. Akan tetapi, Afrah malah mengajaknya berteman. Sultan pun mengajak Afrah untuk jalan-jalan. Saat sedang minum es, mereka pun mengobrol. Afrah mengatakan bahwa sang ayah berharap memiliki putra. Tapi malah ibunya meninggal saat melahirkannya. Ia juga mau mematahkan stereotip tentang pegulat wanita dan juga mau mendapatkan emas olimpiade untuk sang ayah. Semenjak saat itu, Sultan dan Afra semakin dekat. Di mata Sultan, Afra benar-benar berbeda dengan gadis lainnya. Namun Afra menganggapnya sebagai teman saja, hingga di suatu malam, Afra mengetahui bahwa Sultan mengakui Afra adalah kekasihnya kepada teman-temannya. Itu membuat Afra sangat marah dan menghina Sultan. Sultan pun ingin membuktikan kepada Afrah bahwa ia pantas. Ia pun mengajukan diri untuk gulat tingkat daerah, namun ayah Afrah menolaknya karena ia baru bergabung 8 minggu. Sultan nekat, ia menantang murid lainnya, tapi akhirnya ia kalah. Sultan pun berlatih mati-matian agar bisa ikut kejuaraan daerah tersebut. Sampai akhirnya ia bisa menang melawan pegulat. Akhirnya Sultan bertanding dan ia memenangkannya, namun Sultan menantang seorang pegulat yang tubuhnya lebih besar 2 kali lipat darinya. Afra dan sang ayah sudah mencegah Sultan dan melarangnya, akan tetapi Sultan tetap nekat. Kemudian Sultan pun bertanding melawan orang tersebut. Walau ia diragukan dan dikira akan kalah, pada akhirnya ia dapat mengalahkan lawannya tersebut dan mengukir sejarah baru. Afrah pun melihat keseriusan pada Sultan dan mau menikahinya.
Akhirnya, Afra dan Sultan pun menikah. Mereka pun menjadi pasangan pegulat yang terkenal karena terus-menerus menang di berbagai kejuaraan. Akan tetapi saat mendekati Olimpiade, diketahui Afra hamil. Padahal ia sudah didaftarkan ke Olimpiade. Sang ayah nampak kesal, karena hal ini sudah dipersiapkan Afra selama bertahun-tahun. Kemudian Afra bertekad akan melatih Sultan, karena Sultan adalah emasnya. Kemudian Afra yang hamil membantu Sultan untuk berlatih, hingga akhirnya mereka mengikuti kejuaraan Olimpiade, dan Sultan pun menang dan berhasil membawa pulang medali emas. Semenjak itu nama Sultan jadi terkenal, bahkan ia dianggap pahlawan oleh warga desanya, sampai-sampai ia diberi jabatan di PDAM oleh pemerintah. Karena semua itu, Sultan mulai sombong. Dia bahkan tidak mau bergulat di tingkat daerah lagi. Malamnya, Afra berkata bahwa ia akan melahirkan minggu depan dan meminta Sultan untuk jangan pergi bertanding ke Turki. Namun Sultan enggan, ia ingin tetap bertanding. Sampai akhirnya Sultan tetap pergi dan di malam pertandingan Afra melahirkan. Sultan pun yang mendapatkan kabar bahwa sang istri sudah melahirkan seorang putra, sangat bahagia dan langsung pulang. Adegan berpindah pada Sultan yang pergi ke rumah sakit dan menemui Afra. Namun, Afra nampak murung. Ia mengatakan bahwa putra mereka sangat istimewa dan langka. Ia memiliki golongan darah O negatif sama seperti Sultan. Namun, ia tak sekuat Sultan. Anak mereka kekurangan darah O negatif dan Sultan tidak ada di situ, sehingga anak mereka tak bisa diselamatkan. Afra pun meminta pada Sultan untuk jangan pernah menemuinya lagi. Adegan pun kembali berpindah kepada Gavin yang selesai menceritakan itu semua pada Akas. Ia juga menjelaskan bahwa Sultan kini menabung untuk membuat bank darah di desa mereka. Sultan berpikir bahwa setidaknya mungkin Afra akan memaafkan Sultan jika ia berbuat hal seperti itu. Di sisi lain, Sultan lagi-lagi mengajukan proposal izin bank darah kepada Perdana Menteri. Namun, kepala desa selalu menyuruh Sultan untuk menunggu. Akhirnya, Sultan pergi dari sana. Di tengah jalan, Akas pun menghampiri Sultan. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu alasan kenapa Sultan tidak mau kembali ke arena dan berkata bahwa memiliki kesempatan untuk membuat bank darah itu jika kembali ke arena, dan Akas memberikan kartu namanya. Sultan pun memutuskan untuk kembali ke arena. Namun sebelum itu, ia mengunjungi tempat suci. Ia tahu bahwa Afra pasti berada di sana. Ia mengatakan pada Afra bahwa ia akan kembali ke arena pertandingan. Namun kali ini dengan penuh rasa hormat bukan ego, Afra nampak hanya diam, bahkan ia tak menatap Sultan. Keesokannya, Sultan pun pergi ke gedung federasi dan disambut oleh Akas. Akan tetapi, para petinggi nampak tak setuju dan menganggap Sultan sudah terlalu tua untuk bertanding, apalagi tubuhnya itu kini gemuk. Tak akan ada yang mau mensponsorinya. Mereka pun mencari sponsor untuk Sultan. Akas berusaha meyakinkan sang teman yang memiliki toko panci. Awalnya tidak mau, akan tetapi akhirnya pun mau setelah diyakinkan oleh Akas. Malamnya, Sultan pun ditunjukkan video pertandingan tinju bebas, yang ternyata itulah olahraga yang akan diikuti Sultan. Ia sangat terkejut, ia berkata mustahil ia mempelajari itu dalam waktu 6 minggu. Namun, lagi-lagi Akas berusaha untuk meyakinkannya. Akas pun membawa Sultan ke sebuah klub bawah tanah milik kenalan Akas bernama Fateh. Namun, Fateh menolak menerima Sultan dan mengatakan bahwa Sultan sangat menyedihkan seperti mayat hidup. Akas memohon sampai akhirnya Fateh meminta Sultan untuk kembali besok dan menunjukkan kemampuannya. Keesokannya, Sultan pun datang dan melawan salah satu murid Fateh yang lain dan ia berhasil mengalahkannya. Akhirnya Fateh pun menerima Sultan sebagai muridnya. Sultan pun berlatih mati-matian bersama Fateh dan dibantu dengan yang lain. Ia melakukan banyak cara agar tubuhnya kembali seperti dulu dan bugar kembali. Sampai akhirnya Sultan mampu melakukan itu semua tepat sebelum pertandingan. Adegan pun berpindah pada Sultan yang tengah wawancara sebelum pertandingan. Nampak lawannya yang bernama Mares meremehkannya. Bahkan para wartawan menanyakan tentang istri Sultan, Afra, yang juga seorang pegulat, dan menanyakan apakah mereka berpisah. Kemudian Sultan menjelaskan bahwa pertengkaran selalu terjadi pada suami istri, apalagi istrinya adalah pegulat, dan Afra menonton wawancara itu di televisi. Akhirnya Sultan melakukan pertandingan itu, ia pun melawan Mares. Pertandingan pun dimulai.
Meski kewalahan, Sultan mencoba mengimbangi lawannya. Dan ketika sudah terbiasa, Sultan mengeluarkan jurus andalannya. Mares pun KO dibuatnya. Semenjak itu Sultan terus memenangkan babak demi babak, membuat namanya semakin dikenal dan penjualan panci yang menjadi sponsor Sultan juga naik. Sedangkan sponsor yang dulu pernah menolak Sultan pun menyesalinya. Sikap Sultan yang selalu meminta maaf kepada lawan setelah pertandingan pun dipuji dan Sultan dianggap pahlawan. Hingga akhirnya Afrah mendapat sebuah gambar dari anak salah satu pegulat ayahnya yang menganggap Sultan adalah pahlawan. Scan berpindah kepada Sultan yang mencoba menelpon Afrah sebelum pertandingan semifinal. Akan tetapi, ketika Afrah mengangkatnya, Sultan sudah memutuskan panggilan. Sultan pun masuk ke ring. Ia melawan seseorang bernama Tyron. Pertandingan berlangsung sengit, Sultan hampir pingsan. Akan tetapi ia teringat dengan sang istri, kemudian dia bangkit dan berhasil mengalahkan Tyron. Walau akhirnya Sultan juga tumbang dan dilarikan ke rumah sakit, Govin pun menghubungi Afrah dan mengabarinya soal Sultan. Afrah pun langsung pergi ke Delhi untuk melihat keadaan Sultan. Di sisi lain, Akas diberitahu oleh dokter bahwa jika Sultan tetap mengikuti babak selanjutnya, maka ia tak akan keluar dari arena hidup-hidup. Akas pun berkata bahwa ia sudah mencoba berbicara pada Sultan. Namun Sultan tidak mau mendengarkannya dan tetap mau bertanding. Kemudian Afrah muncul, ia mendengar semua itu. Kemudian Afrah bertemu dengan Sultan yang dirawat. Mereka pun berbicara, pada akhirnya Afrah pun meminta maaf kepada Sultan karena sudah mendiamkannya selama ini. Namun Afrah juga mengatakan bahwa rasa sakitnya kehilangan Aman, yaitu anak mereka, juga begitu berat saat itu. Pada akhirnya mereka berdua berdamai. Namun Afrah tahu bahwa ia tak bisa menghentikan Sultan untuk bertanding di babak final. Tapi Afrah meminta Sultan untuk berjanji agar kembali hidup-hidup. Kemudian Sultan bersiap memulai pertandingannya. Nampak banyak sekali penggemar yang mendukungnya. Pertandingan benar-benar lebih sengit kali ini. Sultan dihajar dan dia hampir pingsan. Akhirnya Sultan dapat menjatuhkan dengan gaya gulat India dan memenangkan kompetisi itu. Ketika ia keluar dari ring, Afrah langsung memeluknya. Di akhir film, nampak Sultan dan Afrah bersama kembali. Mereka juga membuka bank darah atas nama mendiang putra mereka yaitu Aman. Sultan pun memberikan sabuk kejuaraan tinju bebas kepada sang guru yaitu Fateh. Afrah juga kembali bergulat setelah sekian lama. Dan akhirnya Afrah hamil kembali dan kali ini Sultan menginginkan seorang putri. Dan film pun selesai.